Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kepada yang terhormat Ketua IGTKI Kabupaten Kecamatan Pagendan, yang terhormat Kepala Sekolah TK Sekecamatan Pagendan, dan rekan-rekan semua yang saya sayangi dan yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segenap rahmat-Nya sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa dalam acara IGTK. Izinkan saya untuk sedikit berbagi tentang pengalaman saya tentang budaya positif, budaya positif yang ada, yang biasa kita terapkan di sekolah kita, namun terkadang kita masih belum menyadarinya dan masih terkecoh. Nah, budaya positif ini adalah nilai-nilai dari keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Sebenarnya budaya positif ini baik sekali diterapkan di TK. Tanpa kita sadari, setiap hari kita sudah mengajarkannya, dengan dari anak datang ke sekolah sampai anak pulang sekolah. Sebenarnya budaya ini sudah kita terapkan, tapi kadang kita tidak menyadarinya. Alhamdulillah, karena memang kita ada di TK itu di fondasi memang pendidikannya tentang budi pekerti. Jadi tanpa sadar dan sadar kita memang sudah menerapkannya. Dari suasana positif yang sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif, karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan. Kalau anaknya kok kita ibarat kata biasa tidak terkendalikan karena tidak mempunyai aturan atau apa, mungkin kita akan lebih susah untuk menyampaikan materi yang ingin kita sampaikan kepada anak. Nah, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban ketika budaya positif itu kita terapkan. Suasana positif juga akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik intelektualnya saja, tetapi juga dari lingkungan yang ada. Disiplin positif merupakan cara menerapkan disiplin tanpa kekerasan. Jadi ketika kita ingin memberikan pembelajaran kepada anak, pembiasaan disiplin positif ini kita tidak bisa memaksakan kepada anak, karena anak itu semakin dipaksa dia akan semakin membangkang. Itulah anak. Tapi semakin kita memberikan contoh dan tidak hanya memberikan perintah, anak itu akan semakin menurut karena berdasar dari hati nuraninya. Dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka, di mana konsekuensi itu berbeda dengan hukuman guru. Konsekuensi itu adalah sesuatu yang pernah kita sepakati di awal. Jadi ketika kita ingin mengajarkan budaya positif, alangkah baiknya kita di kelas sudah mempunyai keyakinan kelas atau peraturan kelas yang semua anak itu sudah bisa memahaminya, dan bila perlu keyakinan atau peraturan kelas itu kita bikin bersama-sama. Jadi misal peraturannya tidak boleh makan di kelas. Kalau makan di kelas berarti boleh belajarnya di luar. Ketika disepakati, ketika ada anak yang melanggar makan di dalam kelas saat pelajaran, kita akan bilang kepada anak tersebut, tadi keyakinan kelas kita, peraturan kelas kita, kalau kita makan di kelas, apa yang harus kita dapatkan? Misalnya belajarnya di luar. Nanti dengan
lagi dihukum, tapi dengan sukarela karena sudah membuat kesepakatan di awal, jadi anak akan lebih terlatih dan akan menerima konsekuensi yang dia perbuat. Dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid tanggung jawab dan rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Itu tadi kembali ke sukarelanya. Dari disiplin positif ini akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Ketika kedisiplinan ini dilakukan, akan melahirkan anak-anak yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang ada pada mungkin yang sekarang sedang tenar sekali, yaitu profil pelajar Pancasila, yaitu anak yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah kreatif. Selain itu, motivasi yang ada pada anak itu sangat mempengaruhi terhadap disiplin positif ini. Ada 3 motivasi perilaku manusia yang sangat berkaitan dengan disiplin ini. Yang pertama yaitu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang mempunyai motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, dia akan bertanya apa yang akan dia lakukan. Misalnya, yang orang melakukan itu, aku dapat konsekuensinya apa? Kalau aku melakukan itu, aku mendapatkan apa? Jadi dia masih berpikir seperti itu. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Jadi harus ada iming-imingnya. Motivasinya itu yang orang ngelakoni iki kira-kira apik orang nyong, misalnya ke apik ya tak lakoni, misalnya orang lah nyong ora. Itu adalah tingkatan paling rendah dari motivasi manusia. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Jadi anak iming-imingi agar konyol melakukan iki kak oleh iki mereka melakoni. Jadi mereka termotivasi sekali untuk mendapatkan sebuah penghargaan. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal dari luar. Jadi kalau ada sesuatu yang mereka inginkan, mereka akan termotivasi. Namun apabila tidak ada, mereka tidak akan termotivasi. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya?
Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai dan mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilaku bersifat internal bukan eksternal. Jadi keyakinan dalam diri niate ibadah saya ingin disiplin bukan karena penghargaan ataupun imbalan. Jadi orang ini tipikal orang yang bisa menghargai dirinya sendiri bukan karena imbalan ataupun penghargaan. Sebagai seorang guru, ketika kita sedang mengajar di kelas tepat waktu, contohnya motivasi yang mendasari kita, apakah kita datang tepat waktu itu karena ingin ditegur oleh atasan, atau takut ditegur oleh atasan, atau takut mendapatkan surat peringatan, ataukah ingin mendapatkan pujian, ataukah kita memang benar-benar karena kita ingin menerapkan nilai disiplin waktu yang kita ajarkan kepada anak. Karena pada dasarnya anak ini adalah peniru ulung yang, dan kita sebagai guru ini adalah contoh teladan bagi mereka. Ketika kita disiplin, anak akan disiplin. Ketika kita tidak disiplin, anak begitu juga akan tidak disiplin. Jadi sebagai guru kita harus menjadi teladan bagi mereka. Dengan mengajarkan disiplin, anak akan terlatih untuk disiplin. Ketika kita menghargai waktu, anak akan menghargai waktu. Bila di sekolah ini, selanjutnya tadi tentang hukuman dan konsekuensi. Kita harus bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu biasanya bersifat spontanitas. Ketika kita misalnya ada anak melanggar, misal ada anak mau upacara tidak memakai topi, kita bilang kamu upacara harusnya pakai topi, kalau nggak pakai topi kamu pulang. Berarti itu adalah sebuah hukuman. Itu tidak berefek bagus untuk anak, karena hukuman itu akan menyakitkan bagi anak. Anak nanti akan merasa tersakiti, malu, atau mungkin dia akan merasa dendam juga karena tidak sesuai dengan hati nuraninya. Berbeda dengan konsekuensi. Konsekuensi seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa konsekuensi itu adalah sesuatu yang kita sepakati di awal, seperti peraturan kelas. Makanya kita membuat peraturan kelas untuk membuat konsekuensi dengan anak didik kita. Kalau upacara tidak pakai topi, konsekuensinya apa? Kita tanyakan kepada murid kita. Misalnya, konsekuensinya barisnya paling belakang. Oke, berarti dengan kalau kita upacara tidak pakai topi, konsekuensinya baris di paling belakang. Konsekuensi ini kita harus rebukan dengan anak didik kita yang ada di kelas. Maka ketika anak melanggar, anak tidak akan merasa tersakiti, karena sudah ada peraturan yang jelas, kesepakatan yang sudah kita buat bersama. Hukuman dalam jangka waktu panjang dan pendek itu sangat berpengaruh terhadap sesuatu, karena penghargaan itu tidak akan efektif. Selain hukuman dan juga konsekuensi, ternyata ada penghargaan. Nah, penghargaan itu adalah sesuatu yang kita berikan kepada anak, yang baik berupa barang atau sebuah kata ataupun ucapan. Karena penghargaan itu tidak selamanya harus berwujud kita mengucapkan dari perbuatan kita. Misalnya anak sudah bisa melakukan sesuatu, kita bilang kamu hebat, itu juga sebuah penghargaan. Namun penghargaan itu akan efektif atau tidak itu tergantung dari kita. Karena penghargaan itu akan efektif apabila penghargaan itu diberikan terus-menerus. Misalnya kita bilang anak menyelesaikan tugas, kamu hebat. Kok besok anak menyelesaikan tugas lagi kita bilang tidak, kamu tidak hebat,
kedua, penghargaan itu merusak hubungan. Kenapa? Karena kadang dengan anak yang ketika ada anak yang dapat mendapatkan pujian dan ada yang tidak mendapatkan pujian, kadang dia akan merasa minder. Jadi kok aku enggak selesai ya mengerjakannya, aku enggak dapat pujian dari bunda, enggak dapat penghargaan. Jadi ada rasa iri dari anak. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Karena apa? Kalau jangka waktu panjang itu kurang efektif, kurang berkesan ke anak. Nah, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan setelah kehilangan motivasi dari dalam. Jadi, kadang anak akan melakukan itu karena termotivasinya seperti tadi, motivasinya mendapatkan imbalan. Ketika tidak mendapatkan pujian, dia tidak akan lagi melakukan sesuatu itu. Jadi, penghargaan itu juga ada baik buruknya. Sesuatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Biasanya penghargaan itu hanya jika akan melakukan hal ini, anak tersebut akan mendapatkannya. Nah, jika tidak, maka anak tersebut tidak akan melakukannya. Nah, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras semampunya. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Kalau tidak, biasanya anak akan stay di situ. Ketika kita tidak memujinya lagi, anak tidak akan melakukan hal tersebut. Orang yang berusaha misalnya berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badannya, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak akan berhasil. Kenapa? Karena setelah mendapatkan pujian, biasanya orang tersebut tidak akan melakukan hal tersebut lagi karena sudah tidak ada motivasi yang mereka harapkan. Jadi kadang, oh kamu sekarang terlihat kurus ya, iya karena berhasil diet. Besoknya lagi mungkin dia sudah tidak akan melakukan diet lagi. Begitu juga yang lainnya. Pengamat penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking ya, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Nah, kenapa? Karena dia merasa tidak sepintar yang ranking 1. Nah, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang yang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya, anak tersebut begitu gembira, bahkan ia telah menyadari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuan bahwa dia sudah mendapat membacanya sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan pada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara ilmiah. Jadi bijaklah kita dalam memberikan hukuman dan penghargaan. Kapan kita harus memberikan hukuman, konsekuensi dan penghargaan. Dan sebaiknya sebagai seorang guru kita tidak akan memberikan hukuman namun konsekuensi dan penghargaan yang lebih bijaksana. Sekian yang dapat saya bagikan, kurang lebihnya